China's Health Commission is warning the ability of the deadly coronavirus to spread is getting stronger. Ini bermula sejak pandemi. Lebih dari 160 negara menutup rapat ruang-ruang sekolah. Akibatnya, 87% populasi pelajar di dunia belajar dari rumah. Aktivitas belajar mengajar dipaksa beralih ke wahana maya. Saat itulah educational technology menjamur. Banyak di antaranya menangguk uang dengan nyaris dadakan, mulai dari bertambahnya pelanggan, atau dari venture capital yang kepincut berinvestasi. Praktik pembelajaran online tersebut diduga memicu banyak pelanggaran. Data itu diambil secara diam-diam, lalu dijual ke perusahaan iklan. Narasi dan Human Rights Watch beserta 14 media dari 23 negara berkolaborasi melacak fenomena tersebut. Hasilnya, kami menemukan lebih dari 164 platform pembelajaran online di 49 negara, hampir 90%-nya terlibat dalam praktik pengambilan data yang melanggar privasi anak. Dan Indonesia adalah salah satunya. Kaget ya? Penularan varian COVID-19 Omicron sudah ditemukan di Indonesia. Setiap pagi, Budi, seorang murid kelas 3 SD bangkit dari kasurnya pukul 6.30. Ia mandi, menyantap sarapan buatan ibu, kemudian masuk ke ruang kelas virtualnya pada jam 8 pagi. Selama jeda antar jam pelajaran, Budi bertukar pesan dengan teman-teman dan neneknya di Rusia. Доброе утро, Budi. Terkadang ia juga menonton kartun kesukaannya di YouTube. Setelah sekolah daring usai, ada PR bahasa Inggris yang harus dikerjakannya. Budi pun mengakses sebuah video pembelajaran di aplikasi pembelajaran online. What do you think? PR itu kemudian ia unggah di akun sosial media gurunya. Tanpa sepengetahuannya, sebuah mesin pelacak tertanam, mengawasi kehidupan online Budi sepanjang hari. Beberapa milidetik setelah Budi masuk ke kelas online-nya di pagi hari, mesin mulai melacak lokasi fisik Budi. Dia tahu Budi sedang di kamar, dapur, atau ruang tamu keluarganya. Interaksi Budi dan teman-temannya di kelas dimanfaatkan dan diteruskan ke perusahaan teknologi periklanan. Meski kelas sudah usai, pelacak itu terus memantaunya saat berselancar di situs internet dan beberapa aplikasi. Pelacak itu bahkan bisa mengakses daftar kontak telepon dan mengunduh detail pribadi keluarga dan teman-temannya. Budi dan ibunya tak sadar, aktivitasnya terus diintai. Keduanya hanya mencoba patuh pada aturan sekolah sejak menggunakan aplikasi ini selama pandemi berlangsung. Untuk memahami apa yang menimpa Budi, kita harus tahu analogi sederhana sebuah aplikasi mendapat uang. Ada banyak cara, mulai dari berjualan apps berbayar, menarik biaya komisi setiap transaksi, atau berjualan voucher seperti biasa dilakukan game-game online. Hari ini kita bakar diamond, besok makan Indomie. Di antara beragamnya cara mendapat cuan, hal paling lazim dilakukan apps adalah penambangan data. Ini adalah gambaran sederhana memahami itu. Untuk menunjang performa apps, dibutuhkan beberapa perizinan yang harus disetujui pengguna. Apakah kamu tahu? Ada ratusan jenis permission dalam sistem Android. Beberapa yang lazim yakni seperti akses ke GPS, kamera, mikrofon, kontak telepon, log panggilan, aktivitas peramban, dan lain-lain. Ketika kamu sudah setuju dengan permission itu, penambangan data secara otomatis terjadi. Semakin hari, data tentangmu akan semakin berlimpah. Kereta ini bisa diibaratkan sebagai mesin algoritma canggih. Data yang berlimpah dan semraut tadi lalu disusun sedemikian rapi. Dari sinilah perilakumu terkuak. Dari situ mereka bisa tahu kemana saja biasa kamu pergi, siapa orang terdekatmu, apa yang kamu sukai, apa yang kamu beli, dan ratusan hal-hal sensitif lainnya. Dan dari data-data inilah perusahaan teknologi tersebut bisa mendulang uang. Proses seperti inilah yang dilakukan beberapa aplikasi edukasi di Indonesia. Kami melakukan penelitian di 49 negara, ada 165 yang kami teliti, dan semuanya, kecuali satu negara, Maroko, itu melakukan data mining anak-anak, lantas dijual ke perusahaan iklan menjualnya ke klien-klien mereka untuk menarget anak-anak. Tak lama proses pembelajaran daring dimulai, pemerintah melalui Kemendikbud merekomendasikan sejumlah perusahaan educational technology untuk dipakai pelajar di Indonesia. Dalam surat edaran Mendikbud, terdapat 6 perusahaan lokal yang direkomendasikan, yaitu Kelas Pintar, Ruang Guru, Kuiper, Sekolahmu, Zenius Education, dan Rumah Belajar.
6 aplikasi ini yang pada awal pandemi dipromosikan Kemendikbud untuk dipakai pelajar di Indonesia. Ada 2 metode yang digunakan menganalisis 6 aplikasi ini. Pertama, analisis statis. Data didapatkan dengan cara menganalisa kode aplikasi dan instruksi yang mungkin dijalankan saat aplikasi itu dibuka. Tools yang dipakai untuk analisis statis bersifat terbuka, yakni memakai Exodus dan Pythaeus. Kedua, analisis dinamis. Di tahap ini, kami mengamati kerja aplikasi secara real-time menggunakan Android Developer Studio dengan mengompilasi dan menganalisis kode yang berjalan. Proses analisis ini dibantu Defensive Lab Agency, sebuah lembaga keamanan digital seluler di Prancis. Hasil analisis menemukan beberapa hal janggal dilakukan aplikasi pendidikan di Indonesia, dalam hal permission apps misalnya. Permission idealnya menyesuaikan kebutuhan aplikasi. Akses GPS untuk aplikasi transportasi, atau akses kamera untuk aplikasi pengedit foto. Tapi, bagaimana jadinya jika akses yang diminta tidak sesuai dengan fitur yang disediakan? Disinilah kejanggalannya. Dari 6 aplikasi, 3 diantaranya diduga memiliki akses untuk meminta data GPS secara presisi. Terlihat dari 2 permintaan akses ini dan ini. Data ini muncul pada rumah belajar, sekolahmu, dan ruang guru. Dari 2 permission ini, si aplikator mempunyai akses mengambil data lokasi aktivitas user secara presisi. Pada keterangan apps permission di Android Store, hanya sekolahmu dan rumah belajar yang secara terbuka mengumumkan hal tersebut. Sedangkan ruang guru tak terbuka soal kemampuan akses penyedotan data GPS ini. Pertanyaannya, untuk apa data GPS dalam aplikasi pendidikan? In either instance, when it came to GPS data, usually one can think of legitimate reasons why any mobile app might want precise location data, right? If you're using, let's say, a mapping app, because that's part of the functionality that the app delivers. For education, I haven't found a single compelling, genuine reason why an education app would need to know a child's precise location data. That's not something an app should need to know about a child in order to provide learning materials to them. So that's what I meant by that. That's what that sentence means. And it's the same for Indonesia as well. Nah, GPS ini sebenarnya adalah kita tuh punya beberapa hub di kota-kota di seluruh Indonesia. Si titik-titik itu tuh pastinya akan bisa disupport gitu ya dari anak-anak yang ada di dekat dengan GPS itu, jadinya bisa sesuatu yang pastinya beneficial untuk user kita, bahwa tahu di sana ada guru standby gitu ya yang bisa mereka datengin dan bisa melakukan pembelajaran dengan jauh lebih intens gitu. Sementara itu, bantahan tertulis disampaikan ruang guru melalui email. Mereka mengaku tidak melacak lokasi persis dari pengguna karena ruang guru tidak membutuhkan lokasi akurat untuk produk dan jasa mereka. Mereka menegaskan pada semua versi, akses GPS ini tidak pernah mereka minta. Permission lain yang menarik ditelaah adalah kemampuan untuk mengakses read phone state yang bisa dilakukan oleh ruang guru, kelas pintar, sekolahmu, dan Zenius. Jika akses ini dibuka, maka aplikator akan mengetahui nomor telepon anak Anda, informasi jaringan seluler, dan status panggilan yang berlangsung. Halo. Tommy ada, Om. Siapa ini? Oleh ruang guru dan kelas pintar, data-data read phone state akan jadi lebih spesifik. Kenapa? Karena mereka juga meminta akses log panggilan dan kontak nomor. 3 kombinasi read phone state, call logs, dan read context ini cukup membuat ruang guru dan kelas pintar tahu siapa saja relasi koneksi anak-anak Anda. Kenapa kita mengumpulkan data dari read phone state permission access ini adalah untuk menambah data-data point yang bisa kita kumpulkan untuk continuously improve our digital product and services kurang lebih. Jadi untuk mempermudah student-student ini untuk mengikuti referral program yang kita punya, kita bisa bantu experience-nya lebih seamless lagi itu dengan membuka akses lah ya ke kontak yang mereka punya, sehingga mereka bisa gampang tinggal pilih teman mana yang mau diajak belajar bareng gitu di Zenius mengikuti referral program ini. Jawaban bias diungkap ruang guru soal read phone state ini. Mereka mengaku tidak meminta atau menggunakan data ini. Tapi, di sisi lain, mereka mengatakan dapat menghilangkan akses tersebut pada rilis versi berikutnya. Sedangkan terkait call logs, mereka membantahnya secara terbuka. Dalih bantahan ini didasari keterangan permission di Google Play yang tidak bisa mereka ubah. Pertanyaan lanjutannya adalah, ketika data-data permission ini dikumpulkan dan dijual ke perusahaan iklan, lantas apakah identitas individu di dalamnya serta-merta dihilangkan?
Kebijakan privasi milik Ruang Guru di bagian pengungkapan data pribadi ini menarik disimak. Kami tidak membuka informasi tentang individu yang dapat diidentifikasi. Namun, kami dapat menyediakan mereka informasi agregat tentang pengguna kami. Informasi agregat, kata kuncinya di situ. Secara sederhana, mereka ingin mengatakan agregat mencakup hal yang jamak, alias bukan menarget pada individu per orang. Klaim Ruang Guru ini bertolak belakang dengan temuan kami. Mereka mengumpulkan Android Advertising ID atau AAID pada setiap user pengguna Ruang Guru. Singkatnya, pengembang aplikasi dan jaringan iklan Google menggunakan ID iklan untuk mengenali ponsel kita di antara ratusan juta gadget Android yang ada. Dengan begitu, mereka bisa memberikan iklan yang sesuai dengan minat dan perilaku kita. Itu artinya, tak hanya data behavior, Ruang Guru pun mengirim subjek siapa pemilik data behavior tersebut. Kapasitas pengumpulan ID iklan yang dilakukan Ruang Guru sebetulnya juga bisa dilakukan 5 pengembang aplikasi lainnya. Tapi, dari 6 aplikasi, hanya Sekolahmu, Zenius, dan Kuiper yang mengakui secara terbuka mereka mengambil ID iklan. Sisanya, Ruang Guru, Rumah Belajar, dan Kelas Pintar sama sekali menutupi soal tindakan ini. Lewat konfirmasi tertulis di email, pihak Kuiper membantah mereka mengoleksi ID iklan. Hal sama juga dibantah oleh pihak Ruang Guru. Tapi pada bagian lain, mereka mengakui telah mengumpulkan data sekunder berupa ID perangkat seluler penggunanya. Berbeda dengan Ruang Guru, Zenius dan Sekolahmu mengakui tindakan penyedotan data ID iklan dilakukan untuk pengembangan bisnis. Kalau untuk technicalities ini sih mungkin harus get back ya Mas, untuk understand detail lagi secara engineering ya. Tapi kita sih yang pengen kita ensure sekarang itu pastinya again tujuannya itu seperti yang saya bilang tadi, tapi mungkin untuk detail implementasinya yang untuk yang ini kita harus get back sih untuk ininya ya. Pada dasarnya memang kita melihat bahwa pada saat kita memintakan persetujuan dari pengguna anak gitu ya, sebetulnya pada dasarnya kita di situ juga meminta adanya persetujuan dari orang tua atau wali atau pengampu anak tersebut. Terus yang kedua, secara bisnis memang kita juga menggunakan ads-nya dari seperti Google ini gitu ya. Secara posisi itu memang ada ID-nya yang di-generate oleh Google sendiri juga kan ya Mas ya. Misalnya kita memberikan iklan atau informasi ya, kegiatan belajar selanjutnya atau paket selanjutnya yang terkait dengan kegiatan pembelajaran si pengguna tersebut pada kesempatan lainnya gitu. Sebetulnya untuk collection ID-nya di situ. Tapi kembali lagi bahwa ini semuanya lebih kepada kepentingan untuk di internal kita, untuk sesuatu yang sifatnya misalnya kita membuat satu program lain yang memang tujuannya itu untuk kegiatan belajar juga gitu. Dibandingkan 5 aplikasi lain, apa yang dilakukan Kelas Pintar malah lebih ekstrim. Tak hanya mengumpulkan ID iklan, mereka pun punya kapasitas mengumpulkan email penggunanya. IMEI adalah identitas yang melekat pada ponsel Anda yang tidak bisa diganti. Karena itulah, IMEI sangat bersifat personal. Akses email biasa dipakai penegak hukum untuk melacak suatu kasus. Dalam kebijakan privasi anak Google, jelas disebutkan bahwa AAID dan IMEI haram disetor jika pengguna mereka anak-anak. Bukankah pengguna aplikasi ini juga anak-anak? Lantas, kenapa tetap dilakukan? Kalau berbicara mengenai peruntukan, saya pikir kalau ditanya peruntukannya untuk apa, ya memang merupakan strategi dari bisnis itu sendiri. Kalau bicara mengenai strategi bisnis, yang pada akhirnya, kita juga nggak bisa ceritanya melepas, apakah student ini kalau udah mempelajari sesuatu, nggak perlu kita ikutin, dia akan mengikuti dengan langkah yang seperti sudah disepakati. Justru kalau ditanyakan, ya itu bagian dari bagaimana untuk bisa mencapai strategi bisnis itu sendiri. Yang harusnya pertanyaan itu ya kalau saya bilang gitu ya Mas ya, nggak dilempar ke kita sebagai pelaksananya. Artinya kalaupun memang ada concern itu kekhawatiran gitu ya. Ada hal-hal yang kira-kira menjadi kekhawatiran dari pemerintah atau siapapun mewakili, ini kalau dari sudut pandang anak-anak kayaknya nggak pas dan nggak cocok untuk sampai datanya sampai ke seperti itu. Ya artinya compliance itu ya harus disampaikan juga ke bisnis partnernya itu sendiri.
bukan kita sebagai legal sebagai business entity-nya. Karena kalau kita ngelihatnya, oh ini part of the strategy yang kita laksanakan adalah yang melaksanakan strategi tersebut. Dan kalau memang partnernya bisa memprovide data tersebut dan notabene itu udah selesai, udah compliance-nya selesai dalam suatu negara, ya kita pikir itu udah nggak ada masalah dengan kita. Rata-rata perusahaan aplikasi pendidikan di berbagai negara diduga kuat terbiasa menjual dan mengirim data pribadi anak pada perusahaan iklan. Dalam konteks analisa teknikal, hal itu bisa terlihat dari data software development kit yang tersemat di aplikasi tersebut. Data itu bisa dipakai analisis performa aplikasi atau melacak bug dan crash. Tapi, tak sedikit juga disetor untuk analisis profiling yang pada akhirnya untuk iklan terarah. Pada beberapa aplikasi, secara terang-terangan SDK mereka diduga kuat terdeteksi mengirim data ke perusahaan analisis marketing iklan. Seperti Ruang Guru dan Zenius pada Apps Flyer, sebuah perusahaan global yang bermarkas di Silicon Valley, Amerika Serikat. Atau Kelas Pintar pada Adjust, perusahaan asal Jerman. Atau Sekolahmu pada Snowplow yang berbasis di London, Inggris. Sebenarnya aplikasi utama kita itu nggak menggunakan Snowplow. Satu-satunya kaitan dengan Snowplow. Jadi ada salah satu payment gateway kita yang bekerja sama dengan kita menggunakan Snowplow. Kita menggunakan payment gateway tersebut sebagai salah satu pilihan pembayaran. Dan Apps Flyer ini kan basically untuk data analytics sama CRM ya. Jadi kalau untuk Clevertap kita menggunakan data-data ini yang sudah diagregasi untuk melakukan berbagai marketing activities di dalam platformnya Zenius. Menurut Ruang Guru, status pihak ketiga Apps Flyer semata dipakai melacak aktivitas atribusi pemasaran, juga proteksi fraud. Meski mengakui ada transfer data pada Apps Flyer, Ruang Guru berkilah bahwa data pribadi berbentuk data agregat, bukan data personal. Tapi, itu akan jadi absurd jika dilakukan aplikasi yang dimiliki pemerintah. Rumah Belajar adalah contoh kasar data-data anak dikumpulkan dan dikirim pada perusahaan iklan. Investigasi Defensive Lab memperlihatkan data anak-anak ini dikirim secara gamblang ke domain doubleclick.net yang jelas-jelas perusahaan iklan. Rumah Belajar adalah aplikasi pendidikan yang dikelola Kemendikbud dan didanai dari pajak rakyat. Apa tanggapan pihak Kemendikbud? Oke, sebelumnya terima kasih atas informasi yang diberikan ya dari teman-teman narasi. Tapi perlu kami sampaikan di sini bahwa Rumah Belajar itu tidak ada kerjasama apapun dengan perusahaan iklan. Jadi karena sadar bahwa ini adalah layanan pemerintah yang kita berikan gratis secara cuma-cuma kepada masyarakat dan kita tidak boleh mengambil benefit dari pihak ketiga, apalagi yang sifatnya komersial. Jadi memang kita tidak ada agreement apapun terhadap tadi yang sebagaimana disampaikan terkait dengan AAID ataupun dengan yang bersumber dari beberapa layanan-layanan tersebut. Itu sih yang bisa kami sampaikan. A few moments later. Kami terus terang tidak pernah, atau sepengetahuan saya ya, kami tidak pernah memotret dan melihat aktivitas yang semacam itu. Jadi kalau seandainya mungkin malah ini temuan baru dari teman-teman justru bermanfaat buat kita untuk kita kemudian melakukan perbaikan-perbaikan di sisi aplikasi kita. Jadi ini malah mungkin informasi baru yang kami terima dari Pusdatin terutama terkait dengan aktivitas tersebut, malah nanti justru kita jadikan baseline untuk perbaikan, Mas. Yang jelas concernnya adalah apapun yang menjadi safety dan perlindungan terhadap anak, pasti positioningnya Kemdikbud akan standing di titik itu. Gitu. Pada kebijakan privasi aplikasi Rumah Belajar, mereka sudah jujur mengakui data itu disetor untuk dianalisis lalu dikembalikan menjadi iklan terarah bagi para usernya. Temuan HRW dari seluruh aplikasi pendidikan milik pemerintah di berbagai negara yang diteliti, justru hanya Indonesia yang jujur mengakui data anak-anak ini dijual ke perusahaan iklan. Karena aplikasi yang dibuat oleh pemerintah ini kan didanai oleh negara, oleh pajak. Buat apa mereka harus mengumpulkan data ini? Kalau perusahaan-perusahaan swasta yang tidak dapat dana dari pemerintah, ya tanda petik kita masih bilang ini duitnya dari mana kalau nggak jual data gitu. Nah, tapi ini punya pemerintah, sama sekali tidak ada alasan buat mereka mencuri data anak-anak kita. Masalah pencurian data anak-anak pada aplikasi pendidikan di Indonesia memang dilematis. Secara gamblang, aplikasi sudah declare di awal bahwa mereka memang akan mengolah data penggunanya yang mayoritas anak-anak ini untuk dimanfaatkan perusahaan iklan. Di sisi lain, undang-undang privasi di Indonesia amatlah lemah, belum ada aturan jelas yang mengatur data secara general.
Pernyataan dari salah satu CEO ini bisa jadi gambaran bahwa lemahnya regulator dan ketidakcermatan user lah yang nantinya akan dijadikan kambing hitam. Bapak lebih menitik beratkan kepada posisinya yang agak sedikit dalam konteks salah berarti di user kan? Kembali ke user dan kembali ke kontrolnya. Dan yang terakhir yang saya sampaikan di awal walaupun terakhir gitu ya, pada akhirnya itu adalah again ya, we are the business entity. And the way we implement the business is actually we deal with the partner. Ya, pada saat kita ngomong compliance, ya partnernya. Demikian juga dengan kontrolnya. Matiin aja, bentar ya,